Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-96. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, wajah Panembahan itu menjadi tegang. Sekali-sekali dipandanginya Kiai Gumroh yang membawa satu di antara tombak-tombak pusaka yang dicarinya. Namun ia sadar bahwa ia tidak dapat mengabaikan kehadiran orang bongkok itu. Karena itu, maka ia pun berkata kepada kawan-kawannya, "Jaga agar tombak dan songsong itu tidak lolos, setidak-tidaknya yang ada di halaman ini. Biarlah aku menyelesaikan orang bongkok ini lebih dahulu." Orang bongkok itu memang bergeser menjauhi mereka yang membawa songsong. Ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi Panembahan itu sambil berkata, "Marilah Panembahan, aku ingin agar persoalan yang ada di antara kita segera tuntas." Panembahan itu tidak dapat berbuat lain. Ia sadar orang bongkok itu pun mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Ia dapat berbuat apa saja sebagaimana yang dapat dilakukannya. Karena itu, maka Panembahan itu pun harus berhati-hati menghadapinya. Demikian Panembahan itu bergeser, maka Kiai Kajarlah yang serta-merta menghadapi Kiai Gumroh. Dua orang saudara seperguruan yang memiliki kelebihan di antara saudara-saudaranya yang lain. Ketika Kiai Windu Kusumo dan pemimpin dari perguruan Susuhing Angin itu akan bergerak pula, maka dua orang saudara seperguruan Kiai Gumroh yang memang ditugaskan untuk melindungi songsong itu pun bergerak pula. Namun mereka tertegun ketika dari halaman samping telah muncul dua orang suami istri. Seorang di antaranya membawa tombak pula, Ki Praworo dan Nyi Praworo. Tetapi ternyata Ki Praworo dan Nyi Praworo tidak sempat mendekat. Dua orang di antara mereka yang menyertai para pemimpin mereka itu pun telah menyongsong suami istri itu. Seorang di antara keduanya adalah murid terpercaya dari perguruan Susuhing Angin. Seorang yang bertubuh tinggi besar, berkumis lebat, namun berkepala botak. Ia tidak mengenakan ikat kepalanya dengan baik, bahkan dengan sengaja menunjukkan kepalanya yang botak itu. Sedangkan yang seorang lagi adalah seorang kepercayaan Kiai Windu Kusumo. Ki Praworo dan Nyi Praworo pun berhenti untuk menanti kedua orang itu. Demikian kedua orang itu mendekat, maka orang kepercayaan Kiai Windu Kusumo itu menggeram. "Setan! Ternyata seorang di antaranya seorang perempuan." Orang bertubuh tinggi besar itu pun mengumpat. Katanya, "Kalian menghina kami, tetapi kalian akan menyesal sampai 7 turunan. Aku memang memerlukan seorang perempuan. Perempuan-perempuan pemabuk itu sangat menjemukan bagiku." Wajah Nyi Praworo menjadi merah, tetapi ia pun segera bergeser sambil berkata, "Katakan apa yang akan kau katakan, karena kesempatanmu akan segera berakhir. Nanti kau tidak akan dapat mengatakan apapun juga setelah nyawamu lepas dari tubuhmu." Orang bertubuh raksasa itu membelalakkan matanya, tetapi ia pun kemudian tertawa.
Jarang aku temui perempuan yang garang seperti perempuan ini. Tetapi justru karena itu, maka ia adalah perempuan langka yang banyak dicari. Nyi Praworo tidak dapat menahan gejolak perasaannya lagi. Kemarahannya telah membakar jantungnya dan membuat darahnya mendidih karenanya. Karena itu, maka dengan serta-merta Nyi Praworo itu pun telah meloncat menyerang. Serangan yang tak diduga sama sekali oleh orang yang bertubuh raksasa itu. Karena itu, maka ia tak sempat mengelak lagi. Ketika kaki Nyi Praworo yang mengenakan pakaian khususnya terjulur lurus ke arah dada, maka orang yang bertubuh tinggi besar itu pun hanya sempat memiringkan tubuhnya sambil melindungi dadanya dengan sikunya. Namun ternyata bahwa tenaga serangan Nyi Praworo pun tidak terduga pula. Dengan kekuatan tenaga dalamnya, maka serangan itu benar-benar telah mengguncang tubuh lawannya itu. Orang yang bertubuh raksasa itu ternyata telah terdorong surut, namun ia masih mampu mempertahankan keseimbangannya sehingga raksasa itu tidak terjatuh. Namun bahwa serangan perempuan itu sempat mengguncang tubuhnya, maka raksasa itu benar-benar merasa tersinggung. Sambil menggeram, orang itu telah mempersiapkan dirinya. Tangannya mengembang siap untuk menangkap dan meremas tubuh Nyi Praworo yang jauh lebih kecil dari tubuh raksasa itu. Namun sebelum ia bergerak, terdengar suara tertawa berkepanjangan. Seorang yang juga bertubuh tinggi besar melangkah mendekat sambil berkata, "Hoi, ternyata dilihat dari ukuran tubuh, agaknya kita akan dapat menjadi lawan yang seimbang." Raksasa yang siap meremas tubuh Nyi Praworo itu pun termangu-mangu. Dilihatnya dua orang yang datang mendekat. Seorang di antaranya adalah orang yang bertubuh tinggi besar, sebagaimana dirinya sendiri. Nyi Praworo yang juga berpaling itu pun berkata, "Menyingkirlah, Buto Ijo. Apa kau kira aku tidak dapat melawannya?" "Tidak, bukan itu, Nyi," berkata Buto Ijo. "Jika aku melawannya, agaknya akan menjadi tontonan yang menarik. Dua orang raksasa berkelahi. Hei, Nyi, masih ada banyak lawan yang bakal datang kemari. Di halaman samping itu mengalir orang-orang yang jumlahnya cukup banyak." "Aku tidak peduli mereka. Aku ingin melawan raksasa dungu ini. Carilah lawan yang lain. Ia sudah merendahkan martabatku sebagai seorang perempuan," berkata Nyi Praworo. Buto Ijo itu mengangguk-angguk kecil. Ia memang mendengar kata-kata tajam yang menusuk perasaan Nyi Praworo. Karena itu maka katanya, "Baiklah, ia memang menghinamu. Tetapi biarlah aku bermain-main dengan yang seorang laki. Serahkan itu kepadaku," berkata Ki Praworo. "Nampaknya kau ditunggu di dekat pintu gerbang itu," berkata Buto Ijo. Ki Praworo memperhatikan pertempuran yang sudah terjadi di dekat pintu gerbang. Ternyata ada beberapa orang yang harus bertempur melawan 2 bahkan 3 orang. Karena itu, maka Ki Praworo yang membawa satu di antara tombak-tombak pusaka itu pun segera meloncat ke arah pintu gerbang sambil berkata, "Selesaikan raksasa dungu itu, Nyi." Nyi Praworo tidak menjawab, tetapi ia pun segera beringsut untuk menghadapi raksasa yang telah merendahkan martabatnya itu. Buto Ijo itulah yang kemudian termangu-mangu, sementara kawannya lebih dahulu telah berhadapan dengan kawan raksasa yang bertempur melawan Nyi Praworo itu. Untuk sementara Buto Ijo itu justru kebingungan. Namun kemudian ia telah melihat pertempuran di halaman sebelah kiri yang terbuka telah bergeser pula. Beberapa kawan Buto Ijo itu memang terdesak. Lawan mereka masih terlalu banyak.
Buto Ijo itu menarik nafas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak gentar menghadapi lawan yang berapapun jumlahnya. Tetapi ia menjadi ngeri melihat tubuh yang silang melintang di mana-mana. Tetapi Buto Ijo itu pun menyadari, tanpa berbuat demikian, maka justru saudara-saudara seperguruannya lah yang akan terbaring diam di halaman dan di kebun yang luas itu. Pertempuran yang gila, desis Buto Ijo itu. Namun Buto Ijo itu tidak dapat berdiam diri. Ia pun segera berlari dan bergabung dengan saudara-saudara seperguruannya yang harus bertempur melawan kelompok-kelompok orang yang datang dari beberapa perguruan itu. Pertempuran itu dilihat dari jumlahnya memang tidak seimbang, tetapi saudara-saudara seperguruan Buto Ijo itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari orang-orang yang datang dari beberapa perguruan itu. Pemimpin-pemimpin mereka yang berilmu tinggi ternyata telah berkumpul di dekat pintu gerbang, karena mereka memang terpancing oleh songsong yang berwarna kuning keemasan itu, sebagaimana diinginkan oleh Kiai Kumroh. Karena itu, maka dengan kemampuan yang tinggi serta kerjasama yang sangat baik, saudara-saudara seperguruan Buto Ijo itu mampu mengacaukan lawan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak itu. Satu-satu orang-orang dari beberapa perguruan itu jatuh dan tidak mampu bangun lagi. Meskipun saudara-saudara seperguruan Buto Ijo itu bukan pembunuh yang tidak berjantung, tetapi dalam keadaan itu mereka akan sangat sulit untuk mengekang ujung senjata mereka. Tanpa niat untuk membunuh, maka beberapa lawan pun telah terbunuh pula, sementara yang lain terluka parah. Dalam pertempuran yang kalut itu, maka Buto Ijo pun segera berbaur dengan saudara-saudara seperguruannya yang jumlahnya tidak begitu banyak itu. Namun dengan gerak yang cepat dalam garis perlawanan yang tidak menentu, maka lawan-lawan mereka memang menjadi bingung. Bahkan masih ada saudara-saudara seperguruan Buto Ijo itu yang menyerang, namun kemudian berloncatan menjauh, sementara orang lain telah berlari sambil menyambar dengan senjatanya. Dalam pada itu, para pemimpin dari beberapa perguruan serta pengawal-pengawal terbaik mereka telah bertempur pula di dekat pintu gerbang. Seorang putut kepercayaan Kiai Windukusumo yang berusaha langsung meraih songsong yang dibawa oleh Laksono itu harus berhadapan dengan Winih. Putut itu memang terkejut ketika lawan yang dihadapinya itu adalah seorang perempuan yang masih terlalu muda. "Kenapa kau ikut memasuki halaman rumah ini? Apakah kau tidak tahu bahwa halaman ini akan menjadi neraka bagi mereka yang telah berani memasukinya?" bertanya Putut itu. Sambil memutar rantainya, Winih menjawab, Aku memang sudah berniat melakukannya. Nah, bersiaplah, kita akan bertempur. "Siapa namamu?" bertanya Putut itu. Ternyata Winih tidak merahasiakan namanya. Karena itu, maka ia pun menjawab, Namaku Winih. "Winih, kaukah yang sering disebut-sebut oleh Terpati?" Mungkin. Jawab Winih. Sayang bahwa aku harus membunuhnya ketika ia berniat menjadikan aku barang taruhan. "Kau telah membunuh Terpati?" bertanya Putut itu. Iya, aku terpaksa melakukannya. Jawab Winih. Putut itu tertawa. Katanya, "Jangan mengigau. Darpati adalah anak muda berilmu tinggi. Ia memang terbunuh.
tetapi tentu bukan kau yang membunuhnya. Percaya atau tidak, itu bukan persoalanku. Sekarang kita akan bertempur. Bersiaplah. Putut itu termangu-mangu sejenak, namun perempuan itu nampak yakin akan dirinya sendiri. Sehingga karena itu, maka Putut itu harus berhati-hati menghadapinya. Winih yang sudah memutar rantainya itu tidak menunggu lebih lama lagi. Ialah yang telah mendahului menyerang Putut yang bersenjata pedang itu. Dengan loncatan-loncatan yang cepat, Winih berusaha untuk menembus pertahanan Putut itu. Tetapi Putut itu juga mempunyai bekal yang cukup untuk menghadapi Winih. Dengan tangkas Putut itu mengimbangi kecepatan gerak Winih. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Mereka saling menyerang dan menghindar. Beberapa kali Winih berhasil mendorong lawannya berloncatan surut. Tetapi kemudian Winihlah yang harus melangkah mundur karena serangan lawannya yang datang beruntun. Namun Putut itu menjadi semakin tegang ketika ternyata perempuan itu memang tidak dapat segera ditundukkan. Bahkan ia mulai mempercayainya bahwa perempuan muda itu telah berhasil mempertahankan dirinya terhadap Darpati, meskipun mungkin ia tidak sendiri. Tetapi semakin lama Putut itu menjadi semakin gelisah. Winih ternyata benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Menilik wujudnya, perempuan itu tentu masih sangat muda, namun adalah di luar dugaannya bahwa perempuan muda itu benar-benar telah mampu mendesaknya. Putut itu tahu benar bahwa Darpati termasuk seorang yang berilmu tinggi. Tetapi jika benar perempuan muda itu dapat membunuhnya, maka perempuan yang bernama Winih itu adalah perempuan yang sangat berbahaya. Dalam pada itu, pertempuran di dekat pintu gerbang itu pun menjadi semakin sengit. Beberapa orang telah langsung terlibat. Demikian pula juragan gula itu pun telah berada di dekat pintu itu pula. Dengan demikian 3 buah tombak pusaka dan sebuah songsong telah berkumpul di dekat pintu gerbang itu. Namun bukan sebagai benda-benda yang akan dipersembahkan kepada Panembahan Leptogati serta Kiai Windukusumo dan kawan-kawannya. Tetapi senjata itu justru telah dipergunakan untuk melawan mereka. Dengan demikian maka pertempuran itu merupakan pertempuran habis-habisan dari 2 kelompok orang-orang yang berilmu tinggi. Ternyata Kiai Windukusumo kemudian berhadapan dengan Ki Praworo yang juga membawa sebuah di antara tombak pusaka itu. Sedangkan juragan gula itu bertempur melawan pimpinan perguruan Susuhing Angin yang masih saja selalu mencurigai Kiai Kajar tentang kebocoran rencana mereka untuk menjemput pusaka-pusaka itu di rumah Kiai Gumroh. Namun dalam pada itu, Kiai Kajar sendiri harus bertempur dengan mempertaruhkan segala-galanya melawan Kiai Gumroh. Keduanya saudara seperguruan yang dianggap memiliki kelebihan dari saudara-saudara seperguruannya yang lain, di samping juragan gula itu. Sementara itu, di arena pertempuran yang lain, beberapa orang saudara seperguruan Kiai Gumroh itu masih bertempur melawan orang-orang dari berbagai perguruan. Namun jumlah mereka memang menjadi semakin susut. Meskipun demikian, namun orang-orang itu masih tetap merupakan bahaya yang sungguh-sungguh bagi saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh.
Tiga orang saudara seperguruan Kiai Gumroh sudah terluka meskipun tidak parah. Justru orang yang selalu menyebut dirinya sambil bergurau berilmu tinggi, seorang lagi yang lebih banyak mengantuk daripada tidak. Sedangkan yang lain adalah seorang yang kurang bersungguh-sungguh menghadapi lawannya. Orang yang berjambang tebal itu menganggap permainan yang dilakukan sangat menyenangkan. Baru ketika lengannya tergores senjata lawannya, orang itu menjadi sangat marah dan bersungguh-sungguh. Namun kemarahannya telah menimbulkan banyak kesulitan bagi lawan-lawannya. Dalam pada itu, Buto Ijo itu pun telah berada di antara saudara-saudara seperguruannya. Ternyata saudara-saudara seperguruannya itu telah berusaha untuk memancing di lingkungan yang lebih luas dari halaman yang terbuka di sisi sebelah kiri rumah yang besar itu, tetapi juga menebar ke halaman depan. Semakin luas medan, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu sempat membuat lawan-lawan mereka kadang-kadang kebingungan. Kadang-kadang orang-orang yang berpakaian serba hitam itu bagaikan hilang lenyap dalam bayang-bayang dedaunan. Namun tiba-tiba mereka muncul bagaikan terbang menyambar korban yang terdekat dengan senjata-senjata mereka. Berbeda dengan saudara-saudaranya itu, Buto Ijo ternyata memilih cara yang lain. Ketika beberapa orang menyerangnya, ia justru berlari naik ke pendopo, kemudian melintasi peringgitan mendorong pintu dan masuk ke ruang dalam. 4 orang bersama-sama mengejarnya dengan senjata teracuk-acuk. Di belakangnya 3 orang yang lain telah memburu pula. Buto Ijo itu ternyata tidak berlari terus. Demikian ia menyelinap di balik pintu. Ia pun segera menunggu. Keempat orang yang memburunya itu terkejut. Demikian mereka melintasi pintu. Maka dari sisi pintu itu terayun selarak pintu yang berat menghantam mereka. 2 orang yang berada di depan itu telah terpental membentur orang-orang yang ada di belakangnya. Keempat orang itu seakan-akan telah terlempar kembali keluar dari pintu peringgitan. Ketiga orang yang memburu di belakang mereka terkejut. Mereka bahkan berloncatan surut. 2 orang di antara keempat orang yang jatuh terlentang itu segera berloncatan bangkit. Namun kepala mereka yang membentur lantai pendopo itu membuat mereka merasa pening. Sementara 2 orang yang berada di depan memang mencoba juga untuk bangkit, tetapi wajah mereka mulai dibasahi oleh darah yang mengalir dari luka. Seorang di antara mereka telah melelehkan darah dari sela-sela bibirnya. 3 giginya patah, sementara bibirnya menjadi pecah-pecah. Sedang yang seorang lagi dahinya bukan saja menjadi memar, tetapi juga terluka dan menitikkan darah pula. Setan! Geram kawannya, tetapi mereka tidak berani berlari memasuki ruang dalam. Ternyata raksasa yang berlari ke ruang dalam itu tidak mempergunakan senjatanya sendiri. Ia telah menyerang justru dengan selarak pintu. Dengan hati-hati 2 orang di antara mereka telah melintasi pintu. Mereka melihat ruang dalam itu kosong. Raksasa itu tentu sudah berlari dan bahkan mungkin bersembunyi. Di belakang mereka 3 orang yang lain mengikuti kedua orang kawannya. Sedangkan 2 orang yang terluka itu berada di paling belakang. Sejenak kemudian tiba-tiba mereka terkejut. Mereka mendengar jerit perempuan-perempuan yang berkumpul di bilik di belakang ruang dalam. Agaknya raksasa itu telah masuk ke dalam bilik perempuan-perempuan itu.
Ketika orang-orang yang mengejar raksasa itu berlari ke arah bilik itu, mereka telah saling bertubrukan dengan beberapa orang perempuan yang berlari-larian keluar dari bilik itu. Dari dalam bilik itu terdengar suara membentak-bentak. "Cepat keluar, atau aku bunuh kalian! Cepat, sebelum aku kehilangan akal!" Perempuan-perempuan itu memang menjadi ketakutan dan berlarian keluar justru pada saat orang-orang yang memburu buto ijo itu berlari menuju ke bilik karena mereka mendengar suara perempuan yang menjerit-jerit. Selagi orang-orang yang mengejarnya itu menyibak perempuan yang berlari-larian menjauhi bilik itu, maka buto ijo pun telah berlari pula. Dengan cepat ia menyelinap ke sudut serambi di samping ruang dalam. Orang yang mengejarnya itu menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak langsung memburu melalui sudut serambi itu. Raksasa itu akan dapat dengan tiba-tiba menyerang mereka. Dengan berhati-hati, mereka telah memasuki serambi yang panjang. Namun mereka sama sekali tidak melihat buto ijo. Orang yang tertua di antara mereka yang mengejar buto ijo itu berdesis, "Kita berpencar, tetapi hati-hati, orang itu licik sekali." Dengan demikian maka mereka telah membagi diri menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, namun 2 di antaranya telah terluka dan kesakitan. Sedang kelompok yang lain terdiri dari 3 orang. Dengan hati-hati, mereka menyelinap di antara dinding-dinding rumah yang besar itu. Tetapi ternyata mereka memang mengalami kesulitan melawan raksasa itu. Meskipun mereka lebih menguasai medan karena mereka memang tinggal di rumah itu. Tetapi buto ijo tiba-tiba saja dapat menyergap mereka. 2 orang di antara ke-4 orang itu telah mengalami nasib yang buruk pula. Buto ijo telah memukul mereka dengan selarak pintu dari balik selintro. Seorang di antara mereka tidak saja sekedar berdarah, tetapi orang itu langsung jatuh dan menjadi pingsan. Tengkuknya serasa menjadi patah oleh selarak pintu itu. Sedangkan yang seorang lagi terduduk sambil memegang perutnya yang dihantam selarak pintu itu pula. 2 orang yang sudah terluka sebelumnya itu menjadi ragu-ragu. Namun mereka masih juga memberanikan diri untuk mencari raksasa yang bersembunyi di dalam rumah itu. Sementara itu di halaman depan, Nyi Praworo yang hatinya telah dibakar oleh kata-kata lawannya yang bertubuh raksasa itu bertempur dengan tangkasnya. Meskipun tenaganya tidak sekuat raksasa itu, namun kecepatannya bergerak telah membuat lawannya menjadi bingung. Rasa-rasanya perempuan itu berloncatan berputaran di sekitar tubuhnya. Kadang-kadang bahkan sempat hilang dari tangkapan penglihatannya. Namun tiba-tiba perempuan itu meloncat menyerang dengan cepatnya. Raksasa itu mulai gelisah. Semula ia merasa bahwa ia tidak akan memerlukan waktu yang terlalu lama. Bahkan raksasa itu ingin menangkap perempuan itu tanpa melukainya. Namun setelah mereka bertempur beberapa lama, maka raksasa itu mulai menjadi gelisah. Dalam keadaan terdesak itu, maka raksasa itu tidak mempunyai pilihan daripada mempergunakan senjatanya, sebuah parang yang besar dan berat. Namun Nyi Praworo itu sama sekali tidak tergetar hatinya dengan senjata rantainya itu. Maka Nyi Praworo telah memberikan perlawanan yang justru semakin mendebarkan jantung lawannya. Nyi Praworo yang bertumpu pada kecepatan geraknya membuat raksasa itu semakin bingung. Ia kadang-kadang hanya dapat mengayun-ayunkan parangnya,
sementara sasarannya telah meloncat mengambil jarak. Dengan kemarahan yang semakin menyala di dadanya, raksasa itu mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi kekuatan alami yang dimilikinya ditempa pula dengan latihan yang berat, yang melampaui kekuatan lawannya yang dilambari dengan kekuatan dalamnya. Tidak mampu melindungi tubuhnya dari sengatan senjata lawannya. Rantai yang berputaran itu sekali-sekali terayun menebas dengan derasnya, namun kemudian tiba-tiba mematuk dengan cepat. Raksasa itu meloncat surut untuk mengambil jarak ketika ia merasakan dadanya menjadi panas. Ujung rantai Nyi Praworo itu telah mematuk dadanya yang tidak terlindung. Ternyata sentuhan rantai itu tidak saja membuat dadanya merasa panas bagaikan disentuh bara api tempurung, tetapi dadanya telah terkoyak pula, sehingga darah pun telah meleleh dari luka itu. Raksasa itu menggeram. Dengan suaranya yang berat, ia berkata, "Perempuan celaka, kau ternyata tidak tahu diri. Aku masih berusaha menahan diri agar aku tidak merusakkan kulitmu, meskipun hanya segores kecil. Namun kau telah melukai dadaku." Aku tidak hanya akan melukaimu, tetapi aku akan membunuhmu, jawab Nyi Praworo. "Meskipun kau sudah melukai aku, tetapi aku masih memberimu kesempatan. Menyerahlah. Jika kau menyerah, kau tidak akan aku bunuh," berkata orang bertubuh raksasa itu. "Itu tidak termasuk pilihanku. Pilihanku hanya dua, membunuhmu atau kau membunuhku," jawab Nyi Praworo. "Aku senang kepada perempuan-perempuan yang garang, tetapi kau terlalu garang," berkata orang itu. Nyi Praworo tidak menjawab. Kata-kata itu sangat memanaskan hatinya. Karena itu, tiba-tiba saja rantainya sudah bergetar menyambar bibir raksasa itu. Hanya satu sentuhan kecil, karena raksasa itu cepat menarik wajahnya. Tetapi sentuhan kecil itu ternyata telah memecahkan bibirnya, sehingga terasa darah yang hangat mulai mengalir dari lukanya itu. Orang yang bertubuh tinggi besar itu meloncat surut. Dari mulutnya terdengar umpatan kasar. "Setan betina, kau benar-benar tidak tahu diri." Orang itu masih akan mengumpat lagi, tetapi sekali lagi rantai Nyi Praworo bergetar. Hampir saja bibir orang itu sekali lagi dipatuk oleh ujung rantai Nyi Praworo. Untunglah bahwa raksasa itu masih sempat mengelak. Dengan demikian maka pertempuran segera menyala kembali. Nyi Praworo ternyata tidak kalah garangnya dari lawannya yang bertubuh raksasa. Parangnya yang besar dan berat itu terayun-ayun mengerikan. Agaknya raksasa itu benar-benar telah dibakar oleh kemarahannya, sehingga ia sama sekali tidak mengekang dirinya lagi. Tetapi ia tidak dapat berbuat lebih banyak dari menyerang dan menyerang. Nyi Praworo bergerak terlalu cepat, lebih cepat dari ayunan senjatanya itu. Sementara itu, saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh yang bertempur melawan orang-orang dari berbagai perguruan yang ada di rumah itu masih harus mengerahkan kemampuan mereka. Meskipun lawan mereka sudah berkurang cukup banyak, namun jumlah mereka masih terlalu banyak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.